warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bermaterikan model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio kelas 4, 5, dan 6 dengan mata kuliah PKN MI SD dengan dosen pengampu Ibu Siti Aisyah MPD, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, jurusan pendidikan madrasah Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Laila Rizky Amalia dengan NIM 1911306037. Perkenalkan, nama saya Anissa Purwanto, NIM 1911306062. Jadi submateri yang akan kami presentasikan yang pertama ada konsep dan hakikat pembelajaran portofolio, yang kedua ada langkah-langkah model pembelajaran portofolio, yang ketiga ada model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio di kelas 4, 5, dan 6, dan yang keempat ada kelebihan dan kelemahan model pembelajaran portofolio. Jadi yang pertama adalah saya sendiri yang akan menjelaskan submaterinya, yaitu konsep dan hakikat pembelajaran portofolio. Jadi pembelajaran portofolio ini adalah sebuah inovasi dalam pembelajaran PKN sebagai wujud nyata dari pembelajaran konstekstual. Pembelajaran portofolio mengandalkan keaktifan siswa untuk terjun ke lapangan guna menghubungkan antara tekstual dengan konstekstual di bawah bimbingan guru guna memperoleh sebuah pengalaman langsung yang hasilnya harus disajikan di kelas oleh masing-masing kelompok siswa dengan masalah yang dipilihnya. Portofolio berasal dari bahasa Inggris portfolio, yang artinya dokumen atau surat-surat. Dapat juga diartikan sebagai kumpulan kertas-kertas berharga dari suatu pekerjaan tertentu. Biasanya, portofolio merupakan karya terpilih dari seorang siswa. Tetapi dalam model pembelajaran ini, setiap portofolio berisi karya terpilih dari satu kelas siswa secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif, memilih, membahas, mencari data, mengolah, menganalisa, dan mencari pemecahan terhadap suatu masalah yang dikaji. Dengan kata lain, portofolio adalah suatu koleksi pribadi hasil pekerjaan seorang siswa yang bersifat individual yang menggambarkan taraf pencapaian, kegiatan belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik siswa tersebut. Ciri dari koleksi ini dinamis, selalu bertumbuh. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu langkah-langkah model pembelajaran portofolio. Nah, model pembelajaran ini menekankan kegiatan belajar siswa untuk aktif dan kreatif. Menurut Center of Civic Education, ada beberapa langkah-langkah model pembelajaran berbasis portofolio, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat. Nah, kegiatan yang dilakukan guru bersama siswa yaitu mendiskusikan tujuan, mencari apa saja yang diketahui siswa tentang masalah di lingkungan sekolah, dan memberi tugas PR. Dalam buku panduan guru kami Bangsa Indonesia Proyek Kewarganegaraan telah dijelaskan tujuannya, yaitu pertama, diskusi kelas, yaitu kelas dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang bertugas menemukan masalah paling kritis. Yang kedua, diskusi kelompok, yaitu kelompok-kelompok kecil yang telah dibagi sebelumnya, kemudian mendiskusikan dengan anggota kelompok tentang apakah masalah-masalah yang telah dikemukakan itu dianggap penting oleh siswa dan orang lain. Nah, yang ketiga, tugas pekerjaan rumah, antara lain yang pertama ada tugas wawancara, tugas mencari informasi melalui media cetak, dan tugas mencari informasi melalui radio dan televisi. Selanjutnya, langkah kedua yaitu memilih masalah untuk kajian kelas. Langkah ketiga adalah mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas. Langkah-langkah dalam tahap ini, yang pertama adalah mengidentifikasi sumber-sumber informasi. Tahap kedua adalah tinjau ulang pedoman untuk memperoleh dan mendokumentasikan informasi. Langkah ketiga yaitu pengumpulan informasi. Langkah keempat dalam mode pembelajaran portofolio adalah mengembangkan portofolio kelas. Jadi buku panduan guru kami Bangsa Indonesia Proyek Kewarganegaraan, langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu yang pertama, kelas dibagi dalam 4 kelompok. Yang kedua, guru mengulas tugas rincian untuk portofolio. Yang ketiga, gunakan informasi yang dikumpulkan oleh tim portofolio. Yang keempat,
menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh tim peneliti. Dan yang terakhir, membuat portofolio. Dalam buku panduan siswa Kami Bangsa Indonesia diuraikan yaitu yang pertama, kelompok portofolio 1 bertugas menjelaskan masalah dan bertanggung jawab menjelaskan pilihan masalah yang telah dikaji. Yang kedua, kelompok portofolio 2 bertugas menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah dan bertanggung jawab menjelaskan kebijakan-kebijakan yang ada atau kebijakan alternatifnya. Yang ketiga, kelompok ketiga bertugas mengembangkan kebijakan publik yang akan didukung oleh seluruh kelas. Dan yang terakhir, kelompok 4 bertugas mengembangkan dan bertanggung jawab rencana tindakan agar pemerintah bersedia menerima kebijakan kelas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Saudari Anissa Purwanto. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio di kelas 4, 5, dan 6. Setelah keempat kelompok mengerjakan tugasnya, hasil karya dari keempat kelompok ini ditampilkan dalam sebuah portofolio kelas. Kemudian, guru menjelaskan spesifikasi portofolio yang terdiri dari 1. Seksi penayangan. Seksi ini bertugas mengkoordinir penayangan yang ditempatkan pada lembar panel atau poster yang terbuat dari papan busa, kardus atau papan yang sejenis dengan ukuran kurang lebih 1 meter persegi atau bentuk lainnya sesuai dengan daya kreativitas siswa. Bahan yang ditayangkan dapat berupa pernyataan-pernyataan tertulis, daftar sumber, peta graf, foto, karya seni asli, gambar, dan lain-lain. Bagian ini hendaknya memuat hal-hal berikut: A. Rangkuman masalah secara tertulis. B. Penyajian masalah dengan grafik. C. Identifikasi sumber-sumber informasi. Yang kedua, seksi dokumentasi. Seksi dokumentasi bertugas mengkoordinir bahan-bahan yang paling baik untuk didokumentasikan atau memberi bukti penelitiannya. Bahan-bahan tersebut mewakili contoh-contoh penelitian terpenting atau bermakna yang telah dikerjakan siswa tersebut. Yang selanjutnya, sisi E kutipan dari Dasim Budimansyah pada tahun 2002. Tujuan pokok dari showcase atau penyajian portofolio adalah 1. Menginformasikan tentang pentingnya masalah yang diidentifikasi. Yang kedua, menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah sehingga dapat dipahami keuntungan dan kerugian dari tiap-tiap kebijakan. Yang ketiga, mendiskusikan kebijakan yang dipilih sebagai kebijakan terbaik untuk mengatasinya. Yang keempat, membuktikan bagian kelas dapat menumbuhkan dukungan dalam masyarakat, lembaga legislatif dan eksekutif yang terkait dengan penyusunan kebijakan publik. Hal-hal yang perlu dilakukan guru dalam menyelenggarakan showcase atau penyajian portofolio adalah A. Persiapan, meliputi 1. Kesiapan tampilan portofolio maupun portofolio dokumentasi setiap peserta dalam kesiapan kelas. Yang kedua, kesiapan penampilan lisan peserta maupun juru bicara setiap kelompok. Yang ketiga, kesiapan pembawa acara yang akan mengatur jalannya kegiatan. Yang keempat, kesiapan moderator dari tiap peserta yaitu guru pembimbing. Yang B, pelaksanaan. Pada pelaksanaan portofolio terdapat beberapa langkah yaitu 1. Pembukaan, 2. Pengundian peserta untuk menentukan kelas atau sekolah mana yang dapat menampilkan terlebih dahulu. Yang ketiga, mempersilahkan pengaturan waktu mempersiapkan diri. Yang keempat, memperkenalkan dewan juri. Untuk berjalannya suatu perjanjian lisan portofolio, terdapat juga hal-hal yang perlu diperhatikan peserta dalam penyajian lisan. Yang pertama, juru bicara setiap kelompok menyajikan secara lisan informasi yang paling bermakna. Yang kedua, penyajian berdasarkan pada sesi penayangan dan dokumentasi. Yang ketiga, gunakan grafik, gambar, atau foto untuk membantu menjelaskan. Refleksi pengalaman belajar. Merefleksi berarti bercermin. Maknanya, bercermin pada pengalaman belajar yang baru saja dilakukan siswa, baik perorangan maupun per kelompok. Dalam refleksi, siswa diajak mengevaluasi tentang apa dan bagaimana mereka belajar, tujuannya untuk belajar menghindari kesalahan di masa yang akan datang, dan meningkatkan kinerja siswa tersebut. Selanjutnya, hasil
refleksi tersebut dimasukkan sebagai bab kelima pada portofolio seksi dokumentasi dan diletakkan terpisah. Refleksi hasil pembelajaran praktik belajar pendidikan kewarganegaraan dapat disimpulkan: A. Mengembangkan karakter siswa. B. Temuan kunci yang bisa didiskusikan lebih lanjut, yakni siswa yakin bahwa mereka dapat berbuat sesuatu di masyarakat. D. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran portofolio. Yang pertama, kelebihannya yaitu dapat menutupi proses kekurangan proses pembelajaran. Yang B. Mendorong adanya kolaborasi, komunikasi, dan hubungan. Yang C. Memungkinkan guru mengakses kemampuan siswa. Yang D. Meningkatkan dan mengembangkan wawasan siswa. Dan kelemahannya, A. Membutuhkan waktu yang relatif lama. B. Memerlukan ketekunan, kesabaran, dan keterampilan guru. C. Memerlukan adanya jaringan komunikasi yang erat antara siswa, guru, dan sekolah. Kesimpulannya dari materi tersebut yaitu: yang pertama, model pembelajaran portofolio merupakan salah satu model yang menekankan kegiatan belajar siswa untuk aktif dan kreatif. Yang kedua, langkah-langkah model pembelajaran berbasis portofolio yaitu mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat, memilih masalah untuk kajian kelas, mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas, mengembangkan portofolio kelas. Yang ketiga, model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio di kelas 4, 5, dan 6 memiliki kelebihan dan kelemahan seperti yang sudah disebutkan tadi. Kurang lebih sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.